warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nuriyah, NIM 2119369. Saya dari kelompok L. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan sosiality yang keempat, yaitu pendidikan etika global. Yang pertama, hakikat etika global dan pendidikan etika global. Etika global itu bermula dari asumsi bahwa manusia itu terlibat dalam masyarakat global. Manusia itu mengetahui maupun tidak, ataupun manusia itu suka apa ataupun tidak. Dalam kata lain, etika global merupakan tanggapan etis terhadap konteks global yang baru dan bermanfaat bagi keseluruhannya, termasuk manusia itu sendiri, alam, dan lainnya. Dalam kenyataan global, kita memungkinkan menuju masa depan secara ideal yang dicita-citakan kita bersama. Dan pengertian dari pendidikan itu sendiri secara sederhana yaitu usaha manusia untuk membentuk kepribadian sesuai nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan budaya. Dalam perkembangannya, pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa untuk membentuk manusia yang bersifat baik maupun buruk. Dan nilai pendidikan diarahkan untuk pembentukan manusia sebagai makhluk individu yang religius dan berbudaya. Kedua, teori pendidikan etika global. Pertama, Hans Kuss menegaskan bahwa kemajuan sains modern tidak keseluruhannya memajukan umat manusia. Karena kehancurannya pemikiran saintifik dan teknologis modern tidak bisa memberikan dasar bagi nilai-nilai universal, hak asasi manusia, dan kriteria etis yang memadai. Kedua, filsafat yang gagal dan tidak memberikan fondasi praktis bagi masyarakat, juga etika yang bersifat universal. Yang ketiga, dalil pendidikan etika global berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tau fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia dan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Yang keempat yaitu analisis pendidikan etika global. Modal utama tatanan global. Modal dasar penerapan negara maju, kita harus membuang keserakahan dan keangkuhan yang masih membelenggu dalam bangsa kita ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan sosiality yang kelima, yaitu pendidikan relasi universal. Yang pertama, hakikat relasi universal dan pendidikan relasi universal. Relasi adalah berasal dari kata bahasa Inggris relation, yang berarti hubungan. Yang dimaksud dalam hubungan ini hubungan antara guru dan murid, orang tua dan anak, ataupun sesama manusia lainnya. Dan pengertian pendidikan itu, pendidikan adalah hasil peradaban suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa. Yang kedua, teori pendidikan relasi universal. Guru dan murid berada dalam posisi yang sama, yaitu sebagai subjek. Terbangun melalui usaha mencari relasi subjek-subjek di antaranya antara guru dan murid. Tujuan proses pembelajaran dan pendidikan yaitu perubahan dan pertumbuhan dalam diri murid sebagai manusia yang utuh. Yang ketiga, dalil pendidikan relasi universal berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya yaitu orang-orang yang
Apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Keempat, analisis relasi universal menuju satu warga dunia. Langkah-langkah menuju satu warga dunia. Yang pertama, bersikap menjadi warga masa depan. Yang kedua, cermat bermedia sosial. Yang ketiga, tetap optimis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.